Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan mencoba menanggapi video dari Verbum Veritatis alias Om Deki yang menjawab sebuah pernyataan dari Deddy Corbuzier dalam Instagramnya yang menyatakan bahwa tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal itu disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Oh sebentar, ada Pak Verbum. Oke, sorry. Selamat malam Pak Deki. Ya, selamat malam. Salam Pak Hendra, Pak Stanley. Shalom Pak Deki. Shalom Pak Deki. Mantap. Ya. Ya, ini ada pertanyaan Pak Deki. Ada pernyataan daripada Deddy Corbuzier nih di Instagramnya dia. Dia bilang 25 Desember itu bukan hari lahirnya Nabi Isa atau Yesus. Lalu tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu itu oleh komunitas pagan, penyembahan dewa matahari dan sebagainya itu. Gimana ini Pak? Ya, itu pernyataan buta sejarah. Ya. Dan pernyataan itu tidak bertanggung jawab. Dan itu sebenarnya hanya meneruskan dongeng Islamik yang sengaja mempopularkan propaganda tidak berdasar untuk mendiskreditkan perayaan Natal, ya historisitas perayaan Natal. Pertama, tidak ada bukti dari dunia paganisme kuno mengenai perayaan hari raya dewa tertentu pada tanggal 25 Desember sebelum atau prior mendahului perayaan Natal di dalam kekristenan. Tidak ada bukti. Perayaan Sol Invictus itu justru menurut penelitian dari seorang liturgical scholar, ya, seorang ahli liturgical. Saya sudah bahas itu di video saya tahun lalu. Justru dipengaruhi oleh perayaan Natal. Jadi sebagai kompetisi melawan kekristenan, maka Kaisar Aurelianus menetapkan tanggal 25 Desember sebagai perayaan Sol Invictus. Jadi Sol Invictus itu dirayakan tanggal 25 Desember karena orang-orang Kristen telah terlebih dahulu merayakan perayaan Natal. Itu yang pertama. Kedua, semua usulan-usulan yang lain seperti perayaan Hari Raya Dewa Matahari dan lain sebagainya, itu tidak ada bukti dirayakan tanggal 25 Desember. Tidak ada bukti. Jadi itu adalah mitos sejarah yang dimaksudkan hanya untuk mendiskreditkan kekristenan, tapi tidak punya fondasi kredibilitas sama sekali. Dan Deddy Corbuzier sayang sekali telah mendegradasi dirinya menjadi sampah intelektual di Indonesia dengan ikut menjual omong kosong itu. Jadi tidak ada bukti, betul-betul tidak ada. Sebaliknya, kalau mau bicara tentang historisitas Natal, kita bahkan punya bukti dari abad pertama, Evodius. Evodius itu adalah menurut tradisi gereja, adalah salah satu dari 70 orang murid yang diutus oleh Yesus yang dicatat di dalam Injil Lukas.
Dan Evodius adalah bishop di kota Syria dan mengatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Di samping itu, tidak kurang dari Bapak Gereja 7 kesaksian dari Bapak Gereja mulai dari abad kedua yang secara suara bulat mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Jadi kita punya bukti positif untuk historisitas perayaan Natal yang sangat kuat. Di samping itu kita punya bukti negatif untuk menolak mitos sejarah seperti yang dipopularkan oleh Deddy Corbuzier ini. Deddy Corbuzier, kau urus entertainment aja, enggak usah kau urus kekristenan. Kau enggak punya kepakaran apa-apa di sini. Enggak punya kredibilitas apa-apa di sini. Leave it. Tinggalkan itu untuk orang-orang yang punya kredibilitas saja. Kau urus artis, urus entertain, urus bisnis. Enggak usah kau urus kekristenan. Kau tidak punya otoriti apa-apa. Setelah melihat kurang lebihnya video tanggapan Om Deki terkait hal tersebut, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sekarang begini, Om Deki memaparkan beberapa poin untuk membantah bahwa perayaan Natal itu diadopsi dari perayaan pagan di Romawi. Nah, sebetulnya bantahan ini tidak bermakna apa-apa, karena bagaimanapun juga hari kelahiran Yesus yang diklaim tanggal 25 Desember itu juga tidak bisa dibuktikan kevalidannya. Terbukti sampai detik ini masih terjadi perdebatan soal ini di kalangan intern Kristen sendiri. Simple. Tentunya jika kita membantah sejarah historis, harusnya kita pun mempunyai bukti bantahan sejarah tersebut. Jadi, dasar Yesus lahir pada tanggal 25 Desember masih menjadi polemik juga. Harusnya dan bijaknya Om Deki itu berpikir, kenapa Gereja Kristen Katolik Roma memerintahkan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember? Pernah nggak Om berpikir begitu? Jika Om Deki mengklaim bahwa tidak ada bukti dari dunia paganisme mengenai perayaan tanggal 25 Desember, harusnya Om Deki lebih giat lagi belajarnya. Baik, mari kita bahas. Kita ke ilmu astronomi dulu ya. Dalam ilmu astronomi, bumi ini memiliki garis, yakni garis khatulistiwa yang melintasi Indonesia, garis lintang utara, garis lintang selatan. Terus, apa hubungannya tanggal 25 Desember dengan astronomi? Persi, ini maksudnya di Persi ini menganut kepercayaan tanggal 25 Desember adalah kelahiran anak dewa matahari, yaitu Mitra. Kemudian kepercayaan ini merambah ke negeri lain dengan nama dan versi yang berbeda. Di Mesir, anak dewa ini bernama Osiris, hasil pernikahan dewa Horus dan Dewi Isis. Di Syria, anak dewa ini bernama Tamus. Di Yunani, Dionysus dan Bacchus adalah putra dewa Jupiter dan Apollo. Di India, yang mayoritas beragama Hindu, hingga sekarang berkeyakinan bahwa Dewa Wisnu agar bisa berhubungan langsung dengan manusia, mengirim anaknya ke dunia berwujud manusia dengan nama Krishna. Nah, di Eropa dan Persia, para penyembah dewa matahari memandang pergerakan matahari menuju garis balik selatan sebagai perjalanan menuju kematian. Pada saat itu, Eropa adalah musim dingin yang ditandai dengan turunnya salju. Ketika matahari mencapai garis balik selatan dan bergerak balik ke utara, maka hari tersebut, yakni tanggal 25 Desember, diperingati sebagai hari Natal. Hari lahirnya Kristus, dewa matahari yang disembah masyarakat Eropa, Persia, Babilonia, Yunani, Romawi, dan di berbagai tempat lainnya di dunia. Sebelum Yesus lahir, pesta perayaan kelahiran kembali dewa matahari pada tanggal 25 Desember telah dirayakan oleh penduduk Eropa. Kemudian, kepercayaan ini disebarkan oleh Romawi ke seluruh wilayah jajahannya. Yesus dan para sahabat khususnya serta umat Yahudi pada umumnya tidak pernah merayakan 25 Desember. Nah, sebetulnya umat Kristen tidak merayakan Natal tersebut sampai memasuki pertengahan abad keempat. James George Fraser dalam bukunya The Golden Book, The Macmillan Company New York, tahun 1925 halaman 358 menegaskan, peninggalan instruktif perjuangan panjang melestarikan perayaan Natal yang tampaknya dipinjam oleh gereja secara langsung dari saingan kafirnya.
Dalam kalender Julius, tanggal 25 Desember dihitung sebagai titik balik matahari musim dingin. Dan itu dianggap sebagai kelahiran matahari karena hari mulai memanjang dan kekuatan matahari meningkat dari titik balik tahun ini. Ritual kelahiran tersebut jauh sebelumnya telah dirayakan di Suriah dan Mesir. Para pemeriahnya berduyun-duyun ke tempat suci tertentu yang pada tengah malam mereka mengeluarkan seruan nyaring. Sang perawan telah melahirkan. Cahaya bertambah besar. Orang-orang Mesir bahkan menggambarkan yang baru lahir dengan gambar ulang tahunnya seorang bayi. Tidak diragukan lagi bahwa perawan yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 25 Desember adalah Dewi Oriental Agung yang oleh orang Semit disebut perawan surgawi. Di tanah Semit dia adalah bentuk Astarte. Sekarang Mitra atau Dewa Matahari secara teratur diidentifikasi oleh penyembahnya sebagai matahari yang tak terkalahkan, yang kelahirannya jatuh pada tanggal 25 Desember. Bagaimana dengan kisah Yesus dalam Bible? Sama sekali tidak mengatakan apapun tentang tepatnya penanggalan hari kelahiran Yesus. Kemudian James George Fraser mengatakan lagi, pertimbangan apa yang mengarahkan otoritas gerejawi untuk mengadakan festival Natal? Motif untuk inovasi dinyatakan dengan kejujuran besar oleh seorang penulis Suriah. Dia seorang Kristen. Alasannya, mengapa para bapak gereja memindahkan perayaan Natal 6 Januari ke 25 Desember ini? Itu adalah kebiasaan orang-orang kafir untuk merayakan pada tanggal 25 Desember sebagai ulang tahun matahari, di mana mereka menyalakan lampu sebagai tanda perayaan. Dalam khidmat dan perayaan ini, orang-orang Kristen juga ikut ambil bagian. Dikutip dari Herbert W. Armstrong, Catholic Encyclopedia, edisi tahun 1911, dengan entry Christmas menjelaskan, Natal bukanlah di antara upacara-upacara awal gereja. Bukti awal menunjukkan bahwa pesta tersebut berasal dari Mesir. Perayaan ini diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari ini. Kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Dalam ensiklopedia itu pula dengan judul Natal Day, Bapak Katolik pertama mengakui bahwa di dalam kitab suci tidak seorang pun yang mengadakan upacara atau penyelenggaraan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Hanyalah orang-orang kafir saja, seperti Firaun dan Herodes, yang berpesta pora merayakan hari kelahirannya ke dunia ini. Ini terdapat dalam Matius 14 ayat 6-7 yang berbunyi, tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Berikutnya Markus 6 ayat 21 yang berbunyi, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Nah, Om Deki, ternyata dari penjelasan ensiklopedia Katolik dan ayat-ayat Kristen sendiri, ternyata yang terbiasa melakukan acara ulang tahun adalah orang-orang penyembah berhala. Yesus tidak pernah menyuruh sahabat atau muridnya untuk merayakan hari kelahirannya. Sampai saat ini, kelahiran Isa alaihissalam atau Yesus itu masih belum diketahui alias polemik. Nah, sebenarnya para pemeluk Kristen pada abad pertama sampai keempat tidak pernah menyelenggarakan perayaan Natal. Baru pada abad kelima itulah hari kelahiran Yesus dirayakan. Di samping itu mereka masih berspekulasi tentang tanggal perayaan Natal. Ada yang mengadakannya tanggal 6 Januari, 25 Maret, dan 25 Desember, dan banyak pendapat lain. Tetapi sampai sekarang penganut agama Kristen sendiri belum mengetahui tanggal dan tahun kelahiran Yesus. Alkitab sendiri kehilangan jejak, bahkan saling berselisih pandangan. Mau bukti? Check it out. Itu Yesus lahir di tanggal segitu ya cuman sekelompok kecil ya. Nah, gue sendiri percaya bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Tapi memang secara tradisi kelahiran Yesus itu dirayakan di 25 Desember secara worldwide. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember
ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu, dengar ya. Saya harap Anda dengar, dan saya harap juga yang selama ini meragukan 25 Desember dengar. Kalau ada yang bilang 25 Desember tidak dalam Alkitab, itu adalah hari lahirnya dewa matahari. 25 Desember mau hari lahirnya dewa kucing, mau dewa mata bunder, mau lahirnya dewa kodok sungai, saya nggak mau tahu. Iya kan? Saya nggak mau tahu. Tapi kita tidak merayakan karena itu hari lahirnya dewa matahari. Kita juga nggak merayakan karena hari raya atau hari lahirnya dewa kodok bunder atau dewa apapun. Saya nggak mau tahu. Tetapi kenapa kita merayakan 25 Desember? Karena Alkitab ngomong begitu. 5 dosa merayakan Natal. Loh Pak, merayakan Natal kok bisa dosa? Iya, ya. Setidak-tidaknya saya akan menyoroti 5 dosa merayakan Natal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pengantar dulu ya. Natal itu sudah berlalu. Natal artinya Christmas Day, kelahiran Yesus ya, sudahlah. Kenapa kok istilahnya Natal ya? Natal kan artinya kelahiran ya. Ya karena ada Kristus lahir itulah maka ada istilah Natal ya. Sebenarnya sudah banyak yang orang lahiran banyak, tapi karena yang lahir itu Yesus maka muncullah natalite ya, kelahiran ya. Ya termasuk kalender segala itu kan karena Yesus lahir kan, kalender Masehi itu ya. Oke, jadi ini yang akan saya sampaikan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara justru malah melakukan dosa ketika bermaksud merayakan Natal. Natal tidak dilarang untuk dirayakan ya. Saya tidak pernah mengatakan melarang merayakan Natal. Saya hanya mengatakan jangan euforia di dalam merayakan Natal. Nomor 1, dosa yang kemungkinan bisa terjadi saat Anda merayakan Natal. Nomor 1, Anda mengklaim bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu dosa. Jangan pernah mengklaim Yesus lahir 25 Desember. Kalau kita diurut gitu ya, sejak dari Zakaria membakar ukupan ya. Zakaria kan dari kelompok Abia itu dapat giliran ke-8 ya. Menurut 1 Tawarikh 24 ayat 10 ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian membaca dari kitab Lukas ya. Lukas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau diurut-urut, Zakaria bakar ukupan, terus Elisabeth hamil 5 bulan itu tidak nongol, cuman ngumpet terus di rumah. Terus Maria itu didatengin malaikat ketika Elisabeth hamil 6 bulan ya. Silahkan Anda hitung ya. Kalau saya sih masih bisa menerima. Kalau ada pendeta yang bisa menghitung, berarti Maria hamil itu 15 Maret. Oke. Dengan menghitung dari Zakaria bakar ukupan, kemudian dia dari kelompok kelompok Abia ya. Itu masih bisa ya. Masih bisa ya. Terus Maria mulai hamil 15 Maret. Oke. Tapi yang kita tidak bisa terima ketika para pendeta blunder ya. Maria kan dikandung Roh Kudus toh Pak Pendeta, tidak mungkin disamakan dengan kehamilan manusia. Lalu supaya pas tanggal 25 Anda blunder. Maria hamil 9 bulan 10 hari itu kan blunder Pak. Ya, Anda dosa kalau mengklaim seperti itu. Alkitab tidak menulis ya. Jadi yang benar bagaimana? Oke, Yesus lahir bulan Desember, oke. Tapi tidak bisa kita menentukan tepat tanggal 25. Tidak boleh. Kalau ada pendeta yang melakukan ini, Anda berdosa. Maksud hati mau merayakan Natal, tapi malah berdosa karena Anda ngarang dan Anda ajarkan kepada jemaat dosa. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Lukas 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, menurut catatan sejarah Romawi, sensus penduduk untuk orang-orang Yahudi pertama kali dilaksanakan pada tahun 6 Masehi. Berarti Yesus harus lahir pada tahun itu juga. Tetapi menurut Matius, seperti ayat yang saya kutip tadi, dijelaskan bahwa Yesus lahir pada zaman Herodes berkuasa yang mati tahun 4 sebelum Masehi. Dengan demikian, kitab riwayat Yesus karangan Matius berpendapat bahwa Yesus lahir paling lambat tahun 4 sebelum Masehi. Perbedaan tahun kelahiran Yesus ini mengundang komentar yang berbeda pula dari pemuka Kristen, seperti Jerry Falwell pada tafsir Bible-nya Liberty Bible Commentary yang mengatakan, ketika Quirinius menjadi gubernur Syria, Syria merupakan provinsi terpenting dari semua wilayah Kekaisaran Romawi. Dan Quirinius atau Quirinius bertugas di sana beberapa kali. Sensus Romawi diselenggarakan setiap 14 tahun sekali. Sensus pertama kali bagi orang-orang Yahudi yang kita ketahui dilaksanakan pada tahun 6 Masehi. Dengan demikian, sensus sebelumnya di wilayah kekuasaan Romawi terjadi sekitar tahun 8 sebelum Masehi, ketika Quirinius menjadi gubernur militer di Syria. Beberapa tahun diperlukan untuk menyelenggarakan sensus itu di Yudea. Dian Bergan dan Robert J. Karris pada tafsir Alkitab Perjanjian Baru mengatakan, cacah jiwa di bawah pemerintahan Quirinius menimbulkan banyak perdebatan. Quirinius tidak menjadi gubernur di Syria sampai tahun 6 Masehi. Tidak lama kemudian ia mengadakan sensus di Yudea yang menyulut pemberontakan Yudas, orang Galilea. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 37. Jika kelahiran Yesus ditempatkan selama pemerintahan Herodes Agung, ini ada juga dalam Lukas 1 ayat 5, maka kelahiran ini tidak dapat terjadi selama cacah jiwa yang berlangsung beberapa tahun kemudian. Berikutnya, Dr. B.J. Boland dalam tafsiran Alkitab Injil Lukas memberi penjelasan apakah dapat dikatakan secara ilmiah berdasarkan penyelidikan sejarah mengenai pendaftaran umum dari penduduk atas perintah Kaisar Agustus? Lama banyak ahli sejarah menganggap bahwa hal itu tidak mungkin. Tetapi pada waktu penggalian Ankara atau Ankara, ditemui suatu inskripsi di mana Agustus sendiri berkata bahwa dalam tahun 746 dari Tarik Romawi atau sama dengan 7 tahun sebelum Masehi, telah diselesaikan pendaftaran warga-warga negara kerajaan Romawi. Tidak mustahil bahwa pendaftaran itu dimasukkan oleh Agustus ke Mesir dalam tahun 10 sampai 9 sebelum Masehi atau dalam tahun 5 sampai 6 Masehi. Berikutnya, Lembaga Biblika Indonesia atau LBI dalam Kitab Suci Perjanjian Baru menegaskan keadaan historis sebenarnya sangat kabur dan tidak diketahui dengan baik. Kebanyakan penyelidik menempatkan pendaftaran yang diadakan Quirinius dalam tahun 6 Masehi. Tetapi ini hanya berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Yosefus dan tepatnya keterangan ini sangat diragukan. Keterangan yang paling dapat diterima adalah pendaftaran penduduk yang diadakan sehubungan dengan pajak yang mau ditarik. Yang disebutkan Lukas diadakan dalam tahun 8 sampai 6 sebelum Masehi. Berikutnya, Ensiklopedia Americana menjelaskan bahwa sebelum Yesus lahir, seluruh wilayah yang dikuasai oleh Imperium Romawi berlaku kalender Masehi. Denis Le Petit yang mati di Roma tahun 540 Masehi adalah orang yang pertama kali merumuskan kelahiran Yesus pada tahun 532 Masehi dengan mengambil tahun 753 Romawi sebagai dasar bagi penetapan tahun pertama Masehi, yakni tahun kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Paus Benedictus XVI mempublikasikan bukunya Jesus of Nazareth, The Infancy
Narratives yang menuliskan perhitungan awal dari kalender kita berdasarkan pada kelahiran Yesus dibuat oleh Dionysius Exiguus yang membuat kesalahan dalam perhitungannya sebanyak beberapa tahun. Tanggal lahir Yesus yang sebenarnya lebih awal beberapa tahun dari 1 Masehi. Nah, dari keseluruhan kita bisa melihat betapa ribet dan kacaunya informasi dari Bible itu sendiri, serta tafsiran pendapat-pendapat para sejarawan terkait tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Yesus. Di Roma terdapat monumen kuno yang pada masa dulu dipersembahkan kepada Dewa Mitra sebagai lambang Dewa Matahari, yakni Dewa Terang. Perayaan ulang tahun Dewa Matahari jatuh pada 25 Desember. Denis Le Petit mengambil tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Yesus Kristus, Tuhan Pembawa Terang. Penetapan tanggal kelahiran Yesus oleh Denis ini dipakai oleh dunia Kristen beberapa abad lamanya sampai sekarang. Nah, bagaimana Om Deki? Apakah Anda belum mengetahui sejarah ini atau pura-pura tidak menyebutkan atau memang Anda masih minim data sejarah? Terlepas dari itu semua, Om Deki sama sekali tidak memiliki otoritas untuk melarang seseorang dalam berpendapat seperti Deddy Corbuzier. Dia berpendapat seperti itu sangat wajar karena dia pernah meyakini Yesus, dan setelah mu'alaf dia meyakini Nabi Isa alaihissalam. Otomatis dia paham akan polemik ini. Karena bukan hanya Deddy Corbuzier yang berpendapat demikian, banyak dari kalangan Muslim dan para pemuka Kristen juga. Harusnya Anda bermusyawarah dulu dengan beberapa tokoh sejarawan dan pemuka Kristen untuk membicarakan perselisihan keyakinan Anda sendiri tentang kelahiran Yesus yang sampai detik ini menjadi polemik. Gak usah jauh-jauh dulu Om, di antara Kristen aja dulu. Untuk pembahasan kali ini, saya katakan masih season 1 karena masih banyak data-data yang akan saya perlihatkan, baik itu bukti empiris, historis, dan lain-lain. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, argumentasi kafir bodoh itu ibaratnya seperti nasi kucing hilang karetnya. Ambiar. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.